Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang lahirnya Pancasila dan fungsi Pancasila. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Pertama, saya ingin menjelaskan lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tak lepas dari tokoh perumusan, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Lantas, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia? Pencetusan Pancasila diawali dengan pemberian janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia saat itu. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koyoso, bentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan pembentukan NKRI. Pada awalnya, BPUPKI memiliki 70 anggota yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang sebagai pengamat. Kemudian ditambahkan lagi 6 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan falsafah negara Indonesia. Selama 4 hari, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Insinyur Soekarno merumuskan 5 asas untuk negara Indonesia. Pada hari keempat, tepatnya 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 asas Indonesia yang ia sebut Pancasila. Pidato serta pengajuan asas tersebut pun diterima oleh peserta sidang, sehingga 1 Juni dikenal sebagai hari lahir Pancasila. 5 asas yang disampaikan Soekarno yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apa fungsi Pancasila? Sebagai warga negara yang baik, setia kepada nusa dan bangsa, seharusnya lah mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara. Seterusnya untuk diamalkan dan dipertahankan. Pancasila selalu menjadi pegangan bangsa bersama bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi negara yang terancam. Hal itu terbukti dalam sejarah di mana Pancasila selalu menjadi pegangan ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Semua itu dapat terlihat dari fungsi dan kedudukan Pancasila, yakni sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa Indonesia, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting dan mendasar oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam segala aspek kenegaraan dan hukum di Indonesia, pengamalan Pancasila yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Fungsi-fungsi Pancasila. 1. Makna Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sebuah tuntunan bagi setiap elemen-elemen negara yang wajib dijadikan pedoman dalam hidup
fungsi, dan peranan Pancasila terus berkembang karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka yang dapat digunakan dalam setiap zaman asalkan tidak bersinggungan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila terus berkembang sesuai dengan tuntunan zaman sehingga Pancasila mempunyai predikat yang menggambarkan fungsi dan peranannya. Makna Pancasila yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara dapat diketahui dan fungsi dan peranan Pancasila fungsi dan peranan Pancasila ada sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 dan sebagai landasan konstitusional. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah dengan pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4 menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dalam filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia yang menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 6. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional alinea 2 dan 4. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, hal tersebut lalu dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila disebut dengan way of life, Weltanschauung, pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk sehari-hari. Artinya, Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala seperti yang terpancar pada sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 8. Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila, norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. 9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila di samping sebagai dasar negara juga merupakan tujuan nasional. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional. Dengan perkataan lain, untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila harus dilaksanakan pembangunan nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.